Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Kalau reviewer yang ada di sosmed, menurut para sutradara, itu membantu perfilman kita atau malah agak mengganggu? Apakah teman-teman di sini pernah menggunakan AI? Sutradara tuh punya side effect nggak sih ke diri pribadi gitu atau ke sehariannya? Saya awalnya juga senang gitu, tapi ternyata setelah saya kulik lagi, ternyata saya sering ke film horor itu karena memudahkan make up. Itu stres karena aku nggak mungkin jadi sutradara yang keputusannya membuat Slamet Raharjo kenapa-napa. Ketika film saya dianggap flat gitu, ya jadi kayak Film apa mas? emosinya. Menonton film saya itu seperti mengenal sutradaranya gitu istilahnya. Kayak kenal gitu sebuah sisi dari saya. Nonton fiksi agak ngeri jadinya ya. Iya. Pemirsa, ada masa di mana film bukan sekedar tontonan, tapi jadi bagian dari cara kita tumbuh dan cara kita memahami hidup. Kita pernah menyebut judul film dengan perasaan. Ada apa dengan cinta? Dan menemukan diri kita di dalamnya. Lalu berlari bersama petualangan Sherina, belajar tentang mimpi dan keberanian menjadi diri sendiri. Dan kita pun pernah terdiam, menyaksikan Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Sebuah cerita tentang amarah, perlawanan, dan keadilan. Lalu masuk ke dunia fiksi yang mengajak kita menyelami batas antara nyata dan tidak. Dan di sisi lain, kita juga diajak pulang ke rumah yang sederhana namun penuh makna bersama keluarga Cemara. Serta menyusun pilihan hidup lewat 2 garis biru yang mengajarkan bahwa tumbuh tidak selalu mudah dan dewasa datang terlalu cepat. Film-film ini lahir dari proses yang panjang, dari konflik, dari kompromi, dan dari keberanian untuk tetap jujur pada cerita. Inilah Q&A, Lights, Camera, Action! Maudy Suryagina dan Mas Riri Risa. Halo Mas Riri, halo Mbak Moi. Silahkan duduk teman-teman. Dan yang paling istimewa, panelis kita ada Denis Adiswara dan Kasih Condro Dewi. Dan teman-teman mahasiswa di studio. Halo Mas Riri, Kak Moi, Kak Gina, apa kabar? Lagi sibuk apa? Bercocok tanam. Nggak nulis-nulis. Nulis-nulis, Mas Riri? Baru selesai promo. Kemarin habis dari festival di Hawaii sama di mana ya, di Busan. Ya. Kali ini promo film apa Mas? Rangga dan Cinta kan, baru selesai kemarin. Baru selesai. Ke Jogja deh yang paling terakhir ke Jogja. Ajak aja dong kalau ke Jogja, pulang kampung ngaku. Kalau Mbak Wol? Aku baru pulang juga kemarin dari Oslo, Norway, ke Jepang juga sama ke Singapura untuk filmku yang awal tahun ini, Perang Kota. Wow, tepuk tangan ya. Kita mau bicara film, tapi tidak hanya masalah industri film di Indonesia, tapi juga sosok-sosok yang di balik layar yang mewarnai dan menghidupkan spirit film kita yang sampai saat ini luar biasa ya, kiprahnya di internasional, di nasional pun juga luar biasa melalui 3 sosok bintang tamu kita. Ya, aku mau nanya dulu nih, pertanyaan wajib buat kakak-kakak bertiga di sini. Ada nggak satu hal di industri film yang membuat kakak-kakak ini merasa seharusnya bisa lebih baik dari yang sekarang? Mungkin Mas Riri dulu. Mungkin kalau ada kesempatan lebih produktif, saya bisa bikin film 2 gitu 1 tahun, mungkin enak juga ya. Tapi ya, kenapa Mas itu nggak bisa diwujudkan? mungkin karena biar bagaimanapun untuk iklim produksi kita butuh kalkulasi yang lebih panjang untuk apapun gitu kalau di sini. Banyak hal yang misalnya kayak setiap film itu harus booking jauh-jauh hari untuk bisa dapat spot di bioskop gitu, dapat tempat di bioskop antara lain.
Terus ya saya sendiri juga masih kayak belum menemukan kayak struktur misalnya biar bisa berlanjut terus ya, kayak otak saya sendiri masih agak lambat gitu bekerja gitu ya. Jadi butuh waktu untuk mempersiapkan sebuah cerita, skenario dan gitu. Tapi mungkin kalau ada pilihan entah metode di mana saya tidak perlu mengerjakan apapun yang lain gitu. Itu satu pilihan. Kalau di Indonesia kami masih harus mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus gitu. Itu berarti karena sistemnya ya, sistem betul. teknis di Indonesia untuk mendukung support film kita ini masih harus banyak PR. Ini bukan keluhan ya. Bukan, ini tapi curahan hati gitu. Mengerjakannya sih tetap bersyukur karena saya tetap minimal bisa mengerjakan film yang saya sukai, yang saya percaya. Nah, tadi Mas Riri, kalau sekarang Gina, hal lebih baik mungkin bukan buat diriku saja ya, tapi juga teman-teman di industri, mungkin jam kerja yang lebih proper, lebih layak untuk keseimbangan antar peran kita di luar filmmaking gitu. Maksudnya gimana jadi spesifiknya? misalnya ada karena keadaan industri, keadaan proses yang harus lebih cepat gitu, atau misalnya kompleksitas banyak lah dalam film, karena kan film ada 50% bisnis, 50% seni gitu. Nah kadang-kadang implikasinya adalah jam kerja itu tuh bisa nggak nyambung, kurang layak, bisa harus lebih dari 14-15 jam kerja. Mungkin karena budgetnya cuma cukup untuk waktu segini hari syuting gitu. Terus kemudian karena persiapan jadi kurang, jadi akhirnya dimampetin, terus akhirnya jadi jumlahnya lebih banyak. Atau misalnya karena kita ya agak serius ya, sistem asuransinya nggak semuanya ada gitu. Jadi ketika ada hujan atau apa, jadinya hari ini yang harusnya syuting ditumpuk ke hari lain, jadi akhirnya numpuk-numpuk. Kerjanya jadinya survival mode gitu. Kita juga kehabisan energi ketika di peran-peran yang lain. Karena kan manusia bukan cuma jadi filmmaker aja nih kerjaan utama kita, tapi juga dalam lingkungan sosial. Dan menurutku itu sayang akhirnya mungkin tingkat kreativitasnya atau kesehatannya jadi nggak berkelanjutan. Gitu. Wah, menarik. Ternyata tidak semudah ketika kita tinggal datang, duduk, nonton di bioskop, semuanya udah tinggal jadi. Di balik layarnya itu prosesnya luar biasa ya. Kita tepuk tangan untuk saudara kita dong. Wow, ini penting banget ya buat kita pemirsa untuk bisa lebih mengapresiasi ya hasil karya film. Ya 1 menit di layar mungkin 3 jam bikinnya gitu. Harus ulang atau segala macam, harus nutup lokasi gitu misalnya. 1 menit bisa 3 jam? Bisa aja gitu, tergantung kerumitan dari scene-nya gitu. Makanya kadang-kadang tuh kalau kita diapresiasi, atau misalnya gini deh, siapa di sini suka nonton, adegannya bagus banget, aku keluarkan HP, aku rekam gitu. Itu sebenarnya bagian dari pembajakan. Kadang-kadang sih kita merasa terapresiasi ya gitu. Cuman kayak akan lebih enak dan tidak mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitarnya nonton kalau di ruang publik, terutama kan bioskop, untuk nggak merekam dan menyebarkan. Jangan merekam. Ada yang ngerekam nggak di sini? Nggak dong. Oke, thank you Gina. Kalau kamu? Ini mungkin lebih secara general ya, secara industri gitu. Layar bioskop yang lebih banyak sih, karena kita kan penduduk kita sekarang berapa? 280 juta. Iya. Dan paling banyak penonton Indonesia tuh 10 juta ya kira-kira ya. Itu maksud saya itu karena layarnya masih sangat sedikit. Kalau kita bandingkan sama negara-negara yang penduduknya juga lebih banyak dari kita, misalnya Amerika, misalnya ada empat yang paling besar ya, Amerika, Cina, dan India, itu setiap pojok ada bioskop gitu istilahnya. Nah, terpengaruh dengan mungkin demand juga nggak atau seperti apa? Demandnya ada kalau menurut saya, karena 10 juta penonton itu bioskop selalu penuh, itu maksimal kalau dengan jumlah layar bioskop yang kita punya sekarang kurang lebih ya maksimalnya memang segitu. Oke. Kurang lebih ya. Nah, Mas Riri sebagai saksi sejarah perjalanan industri film kita dari let's say era 90-an. Menurut Mas Riri, sekarang itu kita benar-benar sedang membangun industri film kita dengan vibe atau dengan pertumbuhan yang sehat, atau hanya sekedar pabrik konten yang mengejar profit? Menurut Mas Riri yang mana? Enggak sih, kalau saya yakin kita pasti ada pertumbuhannya, ada perkembangannya. Nyatanya apa? Sekarang kita punya lebih banyak, contoh paling simpel, lebih banyak sutradara perempuan, produser perempuan yang menghasilkan karya film yang jauh lebih bagus dibanding tahun 90-an atau bahkan pertengahan 2000-an gitu ya. Jadi memang
kita mengalami banyak kemajuan, prestasi filmmaker Indonesia di tingkat internasional juga berkembang. Jumlah penonton kita per hari ini katanya udah 73 juta penonton. Saya sih melihat peningkatan itu sudah cukup baik, tapi saya sepakat dengan apa yang Molly katakan gitu, bahwa ini masih ada problem dengan jumlah layar yang kurang memadai, pola-pola distribusi kita yang belum semuanya betul-betul bukan adil, tapi betul-betul bisa dikatakan merata gitu ya. Itu juga belum. Dia udah ikut audisi, casting, latihan, syuting, take, filmnya udah jadi. Tapi terakhir saya harus datang ke dia bilang, maaf ya kamu nggak jadi ada di film ini. Mas Denis boleh jangan ketawa dulu Mas Denis. Perkenalkan saya Benny, saya aktor pemula, tolong para sutradara mohon bimbingannya. Saya lebih ke film horor, ditawarinya seringnya gitu. Saya awalnya juga seneng gitu, tapi ternyata setelah saya kulik lagi ternyata saya sering ke film horor itu karena memudahkan make up. Karena nggak perlu di make up lagi katanya gitu. Bahkan ada saudara yang pernah waktu itu ngasih testimoni karena saya saking seringnya main film horor kan. Ada film horor saya keluar, Mas Nugros waktu itu, Mas Fajar Nugros bilang, wah ini curang nih film horor, hantunya asli gitu. Napak lagi. Iya, tapi ya saya hanya bisa alhamdulillah masih diberi kesempatan. Tapi saya juga penikmat film, saya happy banget menonton film. Tapi saya melihat perbedaan nih. Zaman sekarang film ramai banget dan persaingannya ketat banget ya. Bahkan banyak film yang belum sempat tayang di bioskop ngantri gitu. Dan promonya itu juga sekarang makin gila-gilaan. Zaman dulu kalau nggak salah ya, ini film itu promonya sebelum tayang itu baru ada promo. Jadi prosesnya tidak diperlihatkan. Bahkan kalau nggak salah behind the scene itu setelah tayang ya, baru dikasih tahu behind the scene-nya. Sekarang itu behind the scene udah tayang dulu. Di story itu hampir ada tiap hari itu story pemain, bahkan ada kontennya. Bahkan kalau ada yang iseng itu ngumpulin story udah jadi satu film sendiri tuh. Dibikin highlight. Iya. Makin kesini makin maju lagi. Wah ini apa nih harus dipromoin sebelum filmnya berproses udah ada. Saya takut nanti makin maju lagi nih. Belum dibuat ceritanya, penulisnya sedang mencari ide, kita lihat prosesnya ya. Mungkin ya. Itu saja dari saya, Benny. Terima kasih. Silakan duduk, Benny. Aman. Thank you Benny udah membuat suasana lebih meriah pada malam hari ini. Kita kembali ke Denis dulu. Tadi soalnya nggak sabar banget pengen nanya. Pengen nanya apa sih, Denis? Boleh nggak sharing satu aja keputusan berat apa yang harus diambil dan itu mungkin menyakitkan tapi harus diambil? Kak Molo dulu. Mungkin kalau keputusan, kalau sebagai sutradara, kayaknya setiap menit harus mengambil keputusan ya, keputusan kreatif dari gitu. Karena jadi kalau ditanya yang mana paling berat, semuanya cukup berat sih karena menurut aku kerjaan saya tuh itu. Kerjaan saya itu adalah membuat sebuah keputusan kreatif, apakah take ini udah bagus apa enggak, apakah saya ambil take lagi. Mungkin pernah juga waktu itu salah satu, mungkin tadi ya cerita tadi di salah satu film yang paling berat yang saya kerjain, salah satu asisten sutradara saya tidak selalu mengerjakan, jadi selalu salah mengerjakan dan pada saat itu saya harus mengambil keputusan untuk memberhentikan. Dan itu mempengaruhi semua proses. Itu mempengaruhi, mereka mandor dari mereka mereka pekerjaan mereka adalah running the shoot gitu. Film paling berat apa memangnya? Itu salah satu yang paling berat, tiga film terakhir saya agak bikin sakit kepala yang yang ini Perang Kota waktu itu. Jadi dia film periodik. Ya ada adegan actionnya beberapa lah, cukup challenging gitu. Oke, itu dari Kak Mo. Kalau buat tuh gini, film itu adalah kerja kolaborasi gitu. Jadi bahkan keputusannya itu bukan hanya menyangkut kreativitas, tapi juga hajat hidup orang banyak. Gitu nomor satu. Terus kemudian
Yang paling sulit mungkin adalah ketika harus mengambil keputusan tetap syuting Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga di saat pandemi. Produser saya, Chen Parves Servia, waktu itu bilang, Gina kalau misalnya ini kita syuting kemudian berhenti, impact-nya itu bukan cuma film ini aja, tapi sebenarnya seluruh industri gitu. Jadi karena kalau nggak ada yang mau mencoba, terus kemudian bikin SOP penanganannya, terus bagaimana kita menyikapi suasana genting dengan kreativitas kita dan disiplin kerja kita, itu tuh sayang potensi industri film yang sudah lagi naik-naiknya di 2019. Apalagi kemudian bioskop pada saat itu ditutup dan kemudian berjangka kan bukanya nggak bisa 100%. Akhirnya pada saat itu alhamdulillah punya rekan-rekan produser dan kru yang luar biasa mau mikirin bareng, memutuskan untuk ya udah kita jalan, kita bikin SOP-nya, dan ada juga kesempatan, dia ada 2 SOP itu COVID sama satu lagi anti kekerasan seksual di set gitu, anti bullying dan anti kekerasan seksual. Tapi yang justru yang bikin deg-degan karena di Cinta Pertama, Kedua, Ketiga itu karakternya itu adalah kisah bapak sama anak dan bapaknya sepuh dan yang main adalah Slamet Raharjo. Itu stres karena aku nggak mungkin jadi sutradara yang keputusannya membuat Slamet Raharjo kenapa-napa gitu. Jadi akhirnya di situ benar-benar belajar bahwa film itu tuh ketegangannya tuh bukan cuma masalah kreativitas tapi bagaimana membangun sistem yang lebih baik. Tapi akhirnya yang paling mengharukan karena kita break kan film kan, tuh benar-benar pada saat itu kru tuh saling jualan, saling beli untuk mendukung ekonomi masing-masing. Terus saya ingat banget saya hari pertama saya gugup di meja, terus saya kayak buka nasi box karena belum bisa untuk ngurangin resiko penularan, nggak boleh prasmanan, jadi buka nasi box. Terus kayak yang berdoa gitu dikasih keyakinan. Terus kemudian ada driver, supir duduk gitu di samping saya depan, dia nanya, Mbak sutradaranya? Iya gitu. Terus dia bilang, makasih ya Mbak, keluarga saya bisa makan lagi. Luar biasa. Kalau Mas Riri, singkat Mas. Saya pernah bikin dalam sebuah produksi setelah syuting, filmnya selesai, kepanjangan, kita kurangin dikit, masih kepanjangan, terus kita cari apa yang membuatnya sangat panjang. Jadi satu film udah syuting sekian banyak, dia udah ikut audisi, casting, latihan, syuting, take, filmnya udah jadi. Tapi terakhir saya harus datang ke dia bilang, maaf ya kamu nggak jadi ada di film ini. Film apa sih kalau boleh tahu? Film Gi waktu itu. Film Gi itu filmnya aja akhirnya panjangnya kan sekitar 2 jam 40 menit ya. Itu sebelumnya lebih panjang lagi, dan kalau kita hanya motong-motong adegan gitu, dia malah bukan jadi film yang seperti yang saya bayangkan ritmenya gitu. Jadi akhirnya caranya apa? Kalau karakter ini kita lepas, kita dapat 30 detik di sini, 1 menit di sini, ini jadi hilang, satu tokoh hilang. Dan itu paling kebayang nggak? Paling berat buat Mas. Oh iya itu. Tapi itu bukan cuma akhirnya kami biasanya berdiskusi dengan sangat serius, kita ajak ngobrol gitu. Tapi kalau diperhatikan di DVD rilisnya Gi itu ada adegan deleted scenes. Nah, tokoh itu ada di deleted scenes. Jadi untuk istilahnya untuk menjelaskan bahwa dia pernah partisipasi di film itu, kita masukkan di deleted scenes di DVD waktu itu. Benny pernah mengalami di delete gitu nggak sih? Kayaknya di blur mukanya. Kalau di delete pernah, tapi waktu itu memang peran saya. Tapi nggak satu film kan? Enggak. Okay. Makanya itu tadi saya sebenarnya pengen nyambung pertanyaannya, bagaimana pengaruhnya ke cerita, karena pasti peran ini berinteraksi dengan pemain lain kan? Enggak, itu bisa ternyata. Bisa. Jadi kadang-kadang ada film yang banyak tokoh berjalan gitu ya. Dan ya sebenarnya tentu saja ada juga adegan yang interaksi itu yang harus kita angkat gitu. Dan itu karena itulah filmnya bisa pendekan dikit gitu. Kalau dibandingkan dengan mungkin Amerika, Hollywood, mungkin industri kita mungkin masih masih jauh dari sisi industri ya. Yang diinginkan oleh seorang sutradara di perfilman Indonesia, terutama di proses produksinya yang sampai sekarang belum keturutan tuh apa sih? Gitu. Di sana udah kayak gini kok, di sini kok sampai sekarang kok masih belum itu. Kalau perbandingannya sama Amerika,
Yang pasti mereka punya yang kita nggak punya, satu duit. Oh gitu ya? Satu Jujur kapital, ya? dua sistem. Ya, itu yang jujur belum ada. Tapi ya ini semua the whole system ya. Maksudnya kalau kita ngomongin uang tuh bukan cuma masalah ada orang. Memang mereka itu kan penontonnya dunia. Pemasukannya juga dari penonton dunia gitu. Jadi memang nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu. Tapi di balik layar tuh sebenarnya jadi sutradara itu pendapatannya besar nggak sih? Mungkin Kak Gina dulu nih. Iya dong, to the point aja kan, pengen tahu kan. Nah, Tapi kan saya nulis sama ngedirect ya. Iya. Jadi kan double income. Oh. Lumayan lah gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada beberapa titik yang ketika besar tapi kan belum tentu dia kalau jam waktu kerjanya panjang kan juga jadi beda gitu. kalau Mas sendiri? Yang pasti sangat bersyukur ya. Maksudnya banyak banget yang saya dapat dari menjadi sutradara. Maksudnya saya bisa ada di sini, bisa anak saya bisa sekolah sampai sekarang ya. Satu udah lulus dari perguruan tinggi, satu masih kuliah gitu. 25 tahun bekerja saya membuat 17 film udah gitu. Tentu saya dari 17 itu tidak semuanya istilahnya box office gitu. Mungkin yang box office cuma 4 atau 5 dari 17, bayangkan. Tapi saya mendapat banyak hal. Saya kadang-kadang menjadi sedikit lebih tahu tentang sebuah persoalan sehingga saya bisa bicara juga tentang misalnya aktivisme tahun 50-an karena saya pernah bikin GI, atau saya jadi ngerti tentang kawasan-kawasan di Indonesia karena saya pernah bikin Laskar Pelangi, saya pernah bikin Atambua, saya pernah bikin Humba Dreams di Sumba gitu. Jadi itu kekayaan sih buat saya ya. Kekayaan. Tidak bisa diukur dengan hanya materi ya teman-teman. Mungkin bukan cuma uang kali ya maksudnya kan pendapatannya gitu. Kan sutradara tuh punya side effect nggak sih ke diri pribadi gitu atau kesehariannya? Lumayan sih, maksudnya kalau berteman ya cukup dapat. Maksudnya maksudnya dalam hubungan sosial tuh cukup yang karena tadinya dulu zaman sekolah saya kan lumayan nerdy ya gitu istilahnya. Jadi bukan yang apa ya agak awkward gitu apa istilahnya gitu. Jujur setelah jadi sutradara menurut saya perhubungan sosial dengan berteman itu cukup lebih mudah barangkali ya kata yang paling tepat ya, lebih mudah. Karena memang dituntut harus bergaul begitu ya? Iya, maksudnya bergaul pasti ya, apalagi kita bekerja apa segala macam gitu, dan saya juga punya teman-teman yang di luar film gitu. Somehow ketika karena mereka misalnya mereka ada yang pernah nonton film saya, kayaknya mungkin jadi lebih mengerti saya seperti apa orangnya dibandingkan mengenal saya cuma dari penampilan luar atau cuma dari perilaku sehari-hari. Sama keluarga juga jadi lebih ada pengertian. Somehow karena menjadi sutradara mungkin kalau saya selalu bilang menonton film saya itu seperti mengenal sutradaranya gitu istilahnya. Kan gitu maksudnya jadi kayak meskipun kita nggak pernah ketemu tapi pernah nonton film saya kayak kenal gitu sebuah sisi dari saya. Kalau nonton fiksi agak ngeri jadinya ya. Iya. Ya, mengenal Kapolri jadi Nonton Marlina nggak ya? Ada kepala dibawa-bawa kemana-mana gitu. Marlina mungkin ada alasan moralnya ya, tapi fiksi kan lumayan. Iya. Itu saya masih umur 20-an waktu itu jadi. Udah berbeda berarti. Oke, ini kalau satu hari di set bisa diulang, bagian apa di film apa dan mengapa ingin mengulangnya? Apa? Silakan kamu. Endingnya fiksi. Apa? Endingnya fiksi. Oke. Endingnya ya. Kenapa mau? Kenapa? Mau gue ganti ya? Boleh Diganti. Kamu membuat dia Diganti yang lebih normal atau lebih intinya sih sama, tapi mungkin jalan ke situnya nggak secepat itu barangkali. Sama aja. sama aja ternyata. udah nonton kan, jadi dia mungkin nggak di situ mengakhirinya, tapi dia pulang ke rumah dulu. Kebetulan aku nonton waktu masih kuliah awal-awal jadi agak terganggu juga jadinya. Kelihatan kok. Dua-duanya sih karena ada konflik itu karena yang di sistem sama yang dalam diri sendiri itu berseberangan gitu ya. Oh gitu ya. Film ke-9. Ini. Oh ini. I know.
terus untung. Pakai terus Arko, tinggal sorot. Ahai, Oke, teman-teman, pemirsa masih bersama Q&A. Sekarang kita masuk pro dan kontra ya. Sekarang saya tanya dulu ke salah satu teman-teman dari sutradara. Konflik yang paling sering datang itu dari mana? Dari dalam diri sendiri atau dari tadi sistem industri memang banyak tantangannya. Tapi lebih banyak yang mana? Dari diri sendiri atau dari luar biasanya? Dua-duanya sih, karena ada konflik itu karena yang di sistem sama yang dalam diri sendiri itu berseberangan gitu ya. Oh gitu ya? Kalau cuma salah satu sih nggak ada konflik gitu. Oke. Dina? Saya mewakili Virgo dalam diri kami. Kadang ya saya nggak percaya zodiak, tapi kadang-kadang apalagi sutradara ya, kan kita sebagai orang juga masih ada konflik dalam diri, ingin punya ekspektasi, tapi kadang-kadang sistemnya juga mengusik gitu. Kritikan paling pedas apa yang mungkin bikin baper seorang Riri Riza? Ada nggak? Ya mungkin ketika film saya dianggap flat gitu, ya jadi kayak Film apa, Mas? emosinya ada beberapa yang maksudnya yang endingnya dianggap tidak terlalu payback yang memadai gitu, misalnya kayak film Paranoia pernah dikritik seperti itu. Sebagai film yang endingnya paybacknya tuh kayak kurang gitu. Terus mungkin ya kalau yang flat itu ya biasa ya, karena saya kan bukan tipe sutradara atau saya tidak berada di lingkungan kerja yang misalnya suka exposing kekerasan di film saya gitu. Kadang-kadang dia filmnya tuh jadinya rasanya datar. Itu sering banget saya terima komentar itu. Boleh? Oke, boleh. Pertanyaan tadi, kalau ngomongin reviewer, karena kalau kritikus kayaknya pekerjaan yang lebih sulit lagi kan. Kalau reviewer yang ada di sosmed, menurut para sutradara, itu membantu perfilman kita atau malah agak mengganggu? Oke, salah satu mungkin. Mas Riri? Ya kalau di level sosial media ya dampaknya di level sosial media menurut saya. Apapun yang dikatakan oleh teman-teman di sosial media, dia kalau dia mensupport ya itu berdampak. Tapi tentu saja dalam irama atau dalam nature-nya sosial media dia berdampak gitu. Dia cepat, dia mungkin akan mempengaruhi dan akan berbunyi, dia akan mungkin mendapat like yang banyak. Tapi kalau jangka panjangnya saya rasa masih banyak yang kita harus uji ya. Saya bikin film dari tahun 90-an pertengahan akhir gitu sampai 2000-an sampai sekarang, dari era nggak ada sosial media sampai sekarang. Biasanya saya nggak terlalu mau baca tuh yang saya udah tahu gitu, ketika gitu kelihatan mukanya gitu di saya nggak perlu baca, saya abaikan aja gitu. Dan saya bicara dengan aktor saya yang sedang, kita biasanya kalau kerja film kan panjang ya, mungkin bisa 2 tahun, bisa begitu selesai itu tuh selebrasi yang luar biasa loh, itu pencapaian kita menyelesaikan film aja gitu ya. Kalau soal penonton, kalau dia banyak kita seneng banget, kalau enggak ya sudah kita harus siap-siap gitu ya untuk bekerja lagi. Sebenarnya yang pengen aku tanyain sih seperti yang tadi Gina sempat mention gitu loh, bahwa ada beberapa film yang dibuat itu justru mungkin penonton sekarang pada saat dibuat atau pada saat dirilis tidak menyadari itu seberapa pentingnya, tapi mereka baru mengapresiasi setelah bertahun-tahun berikutnya gitu loh. Ada yang film yang lebih cepat dari zamannya kalau kata orang-orang gitu kan. Nah, teman-teman di sini pernah punya kasus seperti itu nggak, dan bisa disebutin nggak judul filmnya yang mana? Film yang dulu tuh nggak kepikir bakal hidupnya panjang, tapi sayangnya masih relevan adalah Perempuan Berkalung Sorban. Gitu. Maksudnya tuh kayak emang waktu itu tuh bahkan saking kontroversialnya, dibilang, oh ini pasti yang bikin agen CIA gitu. Terus kayak saya ambil kayak, saya agen CIA, lari saja saya tak bisa gitu. Santuy gitu ya. Tapi ternyata percakapannya panjang sampai sekarang gitu. Kalau dari sutradara sendiri kan pasti punya kayak konflik dalam diri ya. Mana sih proses kreatif nih? Mana sih yang harus dijadikan dan mana sih yang harus dilepas gitu? Kayak ide-idenya gitu. Itu biasanya akan sering sekali terjadi gitu. Apalagi kalau semacam cara saya bekerja, saya bekerja dengan produser yang sama
selama ini gitu. Dan cara kami bekerja itu ya kita punya 5-6 ide yang kadang-kadang ya semua berusaha bukan seadil mungkin ya, sespontanius mungkin punya ide apa gitu, dan kami harus memilih salah satu gitu, berdiskusi sebentar dan let go. Cuma ada hal yang unik, biasanya kalau ide itu biasanya dia akan muncul lagi ya. Beberapa 7-8 tahun kemudian, oh kita bikin yang ini nih gitu, yang dulu sempat disimpan. Film memang sudah kita pahami dia tidak seperti karya lukisan atau karya puisi ya. Dia butuh sebuah proses untuk, bahkan setelah skripnya ditulis berbulan-bulan itu belum jadi, itu baru skrip aja. Dia akan tertulis lagi ketika kita syuting. Dia akan tertulis lagi waktu kita editing, dan bisa jadi di 3 tahapan itu banyak hal yang muncul, banyak yang hilang gitu. Tadi soal karya, proses, dan bioskop. Nah, bagi sutradara, ini kan sekarang punya banyak pilihan nih, bioskop atau streaming. Apakah platform digital adalah penyelamat kreativitas sutradara yang idealis, atau justru mereka keberadaan platform ini perlahan-lahan sedang membunuh pengalaman sinematik yang seharusnya dinikmati di layar lebar? Bagi sutradara ini seperti apa? Mungkin Kak Mol? Kalau buat saya sih memang itu 2 medium yang berbeda ya, layar bioskop dan streaming. Kecuali karena streaming itu ada 2, ada ketika film kita ada di bioskop, terus habis itu kalau dulu biasa ke televisi atau ke DVD, sekarang bisa ke streaming. That works as well, tapi kalau untuk yang langsung tidak tayang di bioskop sama sekali langsung ke streaming, itu karena saya pernah melakukan itu juga gitu istilahnya, itu menurut saya itu medium yang berbeda. Saya juga membuatnya dengan cara yang amat sangat berbeda gitu istilahnya, karena kalau saya menyebutnya yang langsung ke streaming itu memang untuk membuat film untuk streaming yang ditonton di rumah. Ya banyak distraksi nih, handphone bunyi-bunyi terus nontonnya melalui handphone. Kadang-kadang kalau lihat review ya, itu kalau kita ngomongin review, ada yang bilang kalau nonton tuh sambil mandi gitu, ambil berendam. Film streaming memang dibuat, di-tailor everything for everyone. Jadi menurut saya itu 2 medium yang amat sangat berbeda. Di bioskop kita konsen 2 jam. Artinya harus kemudian bisa memanfaatkan 2 medium itu tanpa harus mengurangi atau membunuh kreativitasnya. Karena sama kayak televisi dulu. Kalau kayak kalau kita bandingin sama serial televisi, kalau kita bandingin dari shot aja ya gitu istilahnya. Kalau TV karena layarnya lebih kecil, akhirnya lebih banyak shot yang close dibandingkan shot yang wide. Jadi experience-nya memang berbeda. Karena itu memang detail untuk 2 experience yang sangat berbeda. Secara kualitas kan kadang juga yang mungkin di streaming juga tidak kalah. Iya, karena memang mereka budgetnya malah mungkin jangan-jangan melebihi gitu istilahnya. Dari apa yang kita buat di layar lebar. Kalau buat saya nonton bioskop itu pengalaman personal. Jadi bahkan saya kadang lebih suka nonton sendiri. Walaupun mungkin di kanan kiri ada orang, tapi lebih suka bahkan sama pacar dan sendiri pun sebenarnya lebih enak nonton sendiri gitu. Karena memang interaksinya aku sama filmnya gitu. Itu alasan kenapa aku pengen banget filmnya di bioskop, karena ya udah interaksinya sama filmnya aja gitu. Kalau di streaming kan mungkin bisa. Jadi nggak pernah ngajak pacar nonton bioskop? Sering kalau kepaksa ya. TV nasional loh. Kalau mungkin film-film yang romantis, yang mungkin fun banget gitu, mungkin kayak masih bisa lah untuk ini. Justru ketidaksempurnaan dalam film itu yang membuat filmnya tuh justru sempurna. Saya kemarin ngelihat ada video di roll saya, ada orang ngompat dari lantai berapa terus sampai membal lagi. Oh ini AI kayaknya ya. Maksudnya memang trust issue ya sekarang ya. Baik, kita kembali ke Q&A pemirsa, masih bersama bintang tamu kita 3 sutradara. Tantangan terbesar di era sekarang tuh menurut Gina apa sih? Khususnya untuk para sinias-sinias muda begitu? Mungkin akses untuk kemudian berproduksi ke layar lebar gitu. Karena nggak semua production house kan itu 50% bisnis, 50% seni ya. Kadang-kadang tuh kayak ketika ada sekian budget belum tentu mau ngambil kesempatan, memberikan kesempatan ke yang baru-baru gitu. Nah, Mas Riri ya, saran untuk generasi sinias sekarang, kesalahan yang jangan sampai mereka itu ulang dalam membuat sebuah karya film. Kita harus melengkapi diri kita dengan berbagai ya modal yang cukup ya kalau mau jadi sutradara. Saya pikir tentu saja ada jalur-jalur yang sudah dilewati, bisa bikin film pendeknya dulu beberapa misalnya gitu, sehingga persoalan-persoalan teknis
kurang lebih sudah selesai gitu. Kemudian bisa fokus pada tema, pada cerita, pada pendekatan-pendekatan seni film yang khusus gitu. Itu jadi memitigasi kesalahan yang misalnya terlalu teknis di film pertamanya karena dia sudah punya keterampilan lebih dulu, latihan lebih dulu, bikin film pendek misalnya. Nah, kalau dari Mbak Molly, tipsnya apa ini untuk sineas muda kita agar bisa go internasional? Kan pengalaman di dunia internasional banyak ya. Agar karya-karya mereka ini mereka baru tapi juga punya aksesnya lebih dan juga intinya bisa diakui. Wah, apa ya tipsnya mereka ya? Nah, karena mungkin bisa menemukan voice-nya mereka barangkali ya. Voice mereka sebagai pembuat, sebagai seorang artis, sebagai seorang filmmaker gitu. Dan karena menurut aku itu yang paling penting. Kadang-kadang orang suka bilang gitu, oh harus bikin film yang begini begitu untuk masuk ke internasional. Enggak juga gitu istilahnya. Saya bikin film genre juga gitu istilahnya. Dan banyak sekali teman-teman yang bikin film genre dan berhasil gitu untuk film genre nih, maksudnya termasuk horor, maksudnya spesifik genre tersebut ya, horor, action, maksudnya bukan yang melulu harus drama gitu. Tapi ya kalau menurut aku semua kesamaan itu adalah karena mereka masing-masing mempunyai voice, penyutradaraan yang kuat gitu, di balik kamera itu mereka punya voice tersebut. Silakan. Oke, Kak Denis dulu. kita ngomongin tentang masa depan ya. Berarti kita ngomongin tentang AI juga. Widih, serius nih kayaknya. Simpel sih. Apakah teman-teman di sini pernah menggunakan AI atau mungkin berencana untuk menggunakan teknologi AI dalam karya kalian? Dan kalaupun memakai, mau sejauh apa nih pakai AI? Boleh nanya balik ya, AI yang di sini maksud apa ya? AI di sini adalah AI special effect dan segala macam, penulisan. Maksudnya ke visual effect yang ada orangnya gitu? Iya, visual effect atau mungkin kan ada juga tuh yang bisa membuat orang-orang yang digital human deepfake gitu. Kalau saya sendiri jujur sih nggak kepikir, maksudnya untuk bikin manusia palsu gitu ya pakai AI sih kayaknya enggak ya. Maksudnya saya senang bekerja dengan aktor, dengan orang yang bisa ini, tapi yang kalau kita melihat AI sebagai teknologi ya, teknologi yang general ya, itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan kita gitu istilahnya gitu. Jadi ini bukan saya nggak ngomongin yang tiba-tiba ada, saya kemarin ngelihat ada video di roll saya, ada orang ngompat dari lantai berapa terus sampai membal lagi, oh ini AI ya kayaknya ya. Maksudnya trust issue ya sekarang ya. Oh ini AI ya. Mungkin nggak yang seperti itu gitu, tapi ya kembali lagi itu dia memakai itu untuk membuat konten dan mendapat hits sebanyak-banyaknya gitu untuk sebuah tujuan gitu yang spesifik gitu, dan melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia beneran gitu istilahnya. Nah, jadi ini sesuatu yang kompleks sih gitu. Apakah misalnya nih kalau ada adegan makan gitu istilahnya, terus akhirnya ini pemakanan Dennis nggak bisa, yaudah saya pakai AI-nya Dennis gitu. Saya rasa sih enggak ya gitu. Maksudnya saya rasa sih enggak. Saya rasa itu bukan sesuatu hal yang efisien ya. Maksudnya secara pengerjaan juga, maksudnya kita ngomong secara general itu bukan sesuatu yang efisien. Karena kesana kayak ini kita memang kayak sesuatu yang sangat sangat membahayakan ya, memang membahayakan gitu. Tapi the world is changing gitu. Media, tadi pertanyaan streaming aja memang media dan bioskop dan semuanya ini udah berubah gitu. Maksudnya mungkin Mas Rizy menambahkan dari tahun 90-an sampai sekarang terus berubah gitu. Sinema terus berubah gitu. Sinema, film itu sendiri semua terus berubah gitu. Dan bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya gini sebagai seorang penulis, bagaimana memaksimalkan AI? Apakah pernah juga meng-create sebuah story? Kalau buatku AI itu fungsinya adalah untuk memperluas pikiran dan memperdalam pikiran. Gitu. Jadi kita justru tuh misalnya kayak referensi, riset segala macam tuh menjadi data buat kita. Tapi kemudian apakah untuk digunakan sesuatu yang ada depan layar, menurutku malah di tengah dunia yang makin instan, yang makin cepat, orang-orang tuh makin lama tuh akan makin capek dan mencari otentisitas gitu. AI itu bisa kita akses dengan mudah, tapi kan sebenarnya ada pertanyaan kemudian bagaimana dengan orang-orang yang social gap-nya tuh jauh banget dari kita gitu. Akhirnya kebudayaannya kan jadi harusnya dia punya suara, tapi karena kecepatan kita jadi nggak imbang. Nah, inequality itu yang menurutku perlu dijaga untuk nggak ada, dan kemudian dunia seni seperti film kan sebenarnya merayakan kemanusiaan kan gitu. Justru ketidaksempurnaan dalam film itu yang membuat filmnya tuh justru sempurna. Tepuk tangan. Thank you. Terima kasih teman-teman, waktu kita
habis, mungkin satu pesan dari sutradara Kak Mol untuk teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan Q&A sebagai sutradara. Pesannya sebagai sutradara, pekerjaan yang sangat menyenangkan, sangat. Antara mata dan bibir ada bertolak belakang ya. Iya, menjadi sangat menyenangkan, menjadi dan gimana ya, enak loh kerjaannya cuma duduk nonton. Masih ada yang nggak tahu paling kenceng. Lo kasih tahu mau lo apa, cuma ngomong doang. Oh gitu ya. Orang lain yang ngerjain. Iya nggak? Oke, boleh deh pesan dari Mas Riri. Kalau saya mau berterima kasih ya kepada semua keindahan ini gitu. Maksudnya saya kenal Molly dan Gina sudah cukup lama, tapi maksudnya saya udah lama banget dulu bekerja sebelum saya bertemu dengan mereka, dan saya seneng banget bahwa kayak legacy bercerita melalui sinema itu sekarang itu semakin kaya dengan kehadiran banyak pembuat film muda yang bagus dan penonton yang appreciate dunia film kita dengan luar biasa gitu. Maksudnya bener banget gitu ya. Saya tadi pertanyaannya Dennis, ada film yang tinggal banget gak gitu ya, kembali lagi ke kami. Saya tuh lagi sering mengalami itu. Saya ketemu siapa minta tanda tangan, masih muda banget, di buku dari film saya yang awal banget dulu gitu. That's beautiful. Jadi saya Grateful. Closing statement Gina. Mungkin kita perlu merayakan film karena kita tuh merayakan cerita gitu. Dan mungkin dari pekerjaan melihat orang bekerja sebagai sutradara itu mengingatkan lagi kita bahwa kita tuh adalah ya sutradara dalam diri kita untuk hidup kita. Kita akan ketemu banyak faktor dalam hidup kita akan mengambil keputusan sulit, tapi setiap keputusan-keputusan yang diambil dengan matang, percaya diri, tahu suara kita apa, itu tuh impact-nya bisa ke banyak orang, baik lewat film, sosial media, atau bahkan keputusan-keputusan personal yang menjadi cerita kita sepanjang hidup kita gitu. Oke, Itu legacy kita. Oh, legasinya ya? Oke, baik. Terima kasih untuk bintang tamu Gina, Kak Riri, dan juga Kak Mol, dan panelis kita Benny, Kak Sri, Kak Denis. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Thank you ya, semoga bermanfaat ya. Dan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda tentang dunia indah, dunia perfilman kita, dunia cerita kita. Dan saya Yohana Margareta, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.